akuin anakmu, peluk anakmu, tapi anakmu juga tahu saya nggak mau diaku aja. Putusan pengadilan, iyalah berhak dia berhak menjadi ahli waris juga. Itu nasab kamu, nasab ibu. Walaupun kelam masa lalu kamu, anak jangan dibawa-bawa menjadi ikut kelam juga masa depannya. Sampai nangis pun nggak tega aku, say. Ngapain ngurusin? Kalau gua nggak bersuara, kasihan tuh anak. Kalau untuk kemanusiaan, gue paling bersuara. Tahu, kalau di luar negeri sana biayanya lebih dari 7M penelantaran. Kemanusiaan di luar negeri jauh lebih dihargai. Bisa kena puluhan M. Jauh lebih besar kemanusiaannya dihargai. Ini dia cuma minta puluhan tahun. Bayangin kalau kamu beli susu setiap hari berapa? Karena air susu kamu nggak kasih ke dia, air susu kamu nggak kasih ke dia. Bayangin beli susu, biaya makan, biaya sekolah, kaliin coba. Bisa dibeli. Kasih sayang bisa dibeli. Malu sama orang kampung yang mendidiknya anak ini, malu sama orang kampung. Karena orang kampung tahu dia tidak pernah hamil, kok ada anak bayi, dan dia menutupi. Puluhan tahun dia tutupi loh. Makanya itu ibu buka karena nggak mau dosanya kecipratan dosa. Puluhan tahun dia tutupin. Dia tahu maknya. Mbak Tessa bela, iya. Makanya kalau dibilang orang kok ikut-ikutan, hai Mama Eva, kok ikut-ikutan. Nah, kita membela ibu. Ini ada ibu juga membela anaknya. Mami Virgoun membela anak ibu. Ini Mami Virgon ini walaupun dia seorang penyanyi, dia membela anaknya mati-matian loh. Membela Virgon. Mati-matianku membelamu di depan pengacara. Iya, dihujat sama netizen di ini. Aku bingung, Mami, ada orang yang ngaku anaknya itu. Aku bilang, "Cemana sih? Masa dia nggak merasa dia melahirkan?" Anaknya datang ke rumahnya, Mi, nggak dikasih masuk, nggak ditemuin. Yes. Aku bilang, ada orang kayak gitu ya. Mami ya single parent kan? Nah, Mami ini single parent loh, membesarkan Virgon. Kaki jadi kepala jadi kaki. Aku pun gitu dulu. Semua demi anak. Kita korban semua demi anak. Karena kita tahu bisa ada orang lupa sama anak gimana. Nih Mami, sakit anaknya, sakit dia. Anaknya yang dihujat sama netizen dulu, dia yang sakit. Mami yang nggak tentu arah, sampai mundur dia. Jadi ini seorang ibu sekarang ini, seorang ibu 3 anak, pelakor. Ibu yang ini juga si emak nggak ngakuin. Jadi masalahnya sekarang masalah ibu-ibu semua nih, Mi. Belum ada yang kita kayak gitu. Amin, bener Mi, amin ya Allah. Jangan sampai, amin. Ini perawatan nggak? Main perawatan? Aku meso aja. Sama, ini aku udah gini, aku jangan meso. Sekalian aja di iniin, biar langsung nanti abis aku langsung Mami. Egi di dalam itu. Coba. Magelang, iya. Ratu Gibah, saya kalau untuk ini
ibu 3 anak tuh. Cantik banget tuh. Oh, loh. Itu dokwirnya. Itu dokwirnya. 3 anak tuh. Itu 3 anak loh. Udah lihat bodinya. Bodinya, kayak anaknya BG. Cincin kuing. Iya, nggak, istilahnya kita punya anak juga nggak malu. Kenapa harus malu gitu loh? Kan kita bangga punya anak seorang ibu loh. Ngapain harus diumpetin, dititip sama keluarga kampung. 20 tahunan tidak pernah dilihat, tidak pernah katanya dikasih tapi nggak ada. Dikasih mobil pun dijual lagi, dijadikan supir. Coba, kalau terbukti dari pengadilan nanti ini anak dijadikan supir sama nenek kandungnya. Iya, digaji cuma 2 jutaan sebulan. Coba, nangis gak dengarnya? Sedih banget gak coba? Ini anak mencari mama siapa? Datang ke Jakarta. Gak usah tes DNA pun mami. Katanya 99,9% mereka berani, pasti anak dia. Udah titipin nama adik emaknya. Sama adik emaknya di kampung. Nah, adik emaknya mungkin kan udah tua ya, daripada berdosa diomongin kaki itu. Enggak, dia selama itu menurut pengakuannya anak, selama dia 20 tahunan dia hidup, dia ketemu ngobrol cuman 3 menit pernah duduk deket. Bayangin mak, coba kita aja mati-matian buat anak. Mungkin dia nggak tahu kali bahwa orang nggak tahu dia ada anaknya. Oke lah, dulu malu nggak apa-apa. Dulu kan mungkin masih muda malu. Ini kan sekarang udah tua. Itu anak sampai sebelum dia LP ini mam datang ke rumahnya. Gak dibukain pintu. Disuruh masuk ke ruangan tamu juga enggak. Mau nangis kan gue dengarnya. Kemarin gue bilang ini. Iya, lingkungan itu lingkungan itu. Kok ada orang kayak gitu ya? Aku bilang dari apa sih hatinya? Dari batu. Tadinya nggak mau LP nih anak, mau ke rumah datang kan mau baik-baik, nggak ditemuin. 3 hari mereka ke Jakarta, nggak ditemuin. Kalau kita tamu datang coba mami. Apa dokter? Hai. Dokwin. Bersama. Ini yang julid sama gue ada yang nonton nggak nih? Ada yang julid sama gue? Mana ada TikTok ya? Meso kita. Ya meso perut. Iya meso mah biar kurusan. Mbak Tessa juga ntar. Ya kalian Meso ya. Meso udah bersih nih. 1.600 ke Dokwir. Mak anak 3 nih kayak gini nih. Wah. Tuh, anak 3. Kalau kata Feby gini, ini gede, ini cakep. Ini dokter apa Ani? Ini dokter apa? Saking cantiknya, saking cantiknya. Dari fisik ani-ani, tapi dompet kita gadun. Bentar lagi dilempar-lempar. Gadun. Tuh. Lagi-lagi bisa kita bayar. Tinggal nunjuk tuh. Dilempar-lempar sama duit dong. Iya, kita nyawer. Kiri kita udah bercanda, say. Jangan dia dilatih. Iya, harus treatment. Jadi buat kalian dan mama semangat treatment, rajin treatment meso. Kalau aku sih pakai meso plurial gitu. Treatment. Terus, Lagi banyak diskon ya dong. habis itu harus pakai korset juga. Jadi kalau habis lahiran atau habis treatment harus dipakai korset. Jadi lebih kebentuk badan kalian gitu. Tuh. Lu nggak lihat tuh. Anak 3. Harus anak 3. Anaknya semua gua akuin loh. Nah, dokter secantik ini aja semua diakuin anak. Gue akuin gitu, gue rawat. Yeah. Gue janda nih, ya. Anak 3. Dan gue tidak malu mengatakan kalau gue janda. Laki-laki kalau udah kurang ajar kita ceraikan, kita balikin ke orang tuanya, kita talak, ya kan? Kita talak, kita balikin ke orang tuanya. Ini anak lo nih, kasih pampers lagi buat anak lo, gitu, belum dewasa, gitu ya kan? Udah ya, tindakan dulu. Tuh, kita ini ibu-ibu yang pejuang. Dokter itu sendirian, janda. Mami Eva membesarkan Virgon dan Feby itu juga sendirian loh. Dia tidak buang anaknya. Bisa aja kita ya maaf ya Mami ya,
membuang, ya amin amin ojom jali. Orang kalau nggak punya ini ya Mi, buang aja anaknya, bener nggak Mi? Daripada gue kasih makan. Tapi Pak Bo ya dihargai. Yang ngejaga itu saudara kandung, Mam. Coba. Aku sampai sakit perut gue, Mam. Itu kan bayi kan waktu lahir pusat kita di dia. Iya. Dipusat sama dokter. Pusat kita loh. Penting. Nah, bisa kita ngakui. Astagfirullah. Gue bilang ada anak durhaka, ini emak durhaka. Nggak mau sebenarnya di LP-in, Mam. Kasihan lo anak itu. Kalau anak itu mau jadi anak gue ambil sumpah. Kalau mau jadi anak gue. Tapi mana mungkin dia mau jadi anak kita? Anaknya pun cakep, Mam. Makanya gue bilang kalau sekelam apapun masa lalu lu. Ada kayak model neneknya mukanya. Iya, matanya, lebar mukanya, cakep. Ganteng gitu, laki gitu. Kupingnya doang mirip bapaknya, kupingnya sama ininya. Nah, bibirnya. Nanti aku liatin gambarnya. Gambar bapaknya. Kira-kira bapaknya siapa nih? Nanti gue liatin. Kupingnya nih mirip. Kok tahu kau? Tahu riwayatnya? Iyalah. Ntar aku liatin fotonya. Berarti kau tengok-tengok terus? Hah? Kau tengok-tengok terus? Jadi kami beberapa orang teman-teman artis nanti kasih tahu. Kita jum-jum kan. Oh bener ini kan pacarnya dulu ini. Oh iya kupingnya nih, kupingnya gini nih. Mirip sama bapaknya. Ngaku nggak bapaknya? Ya enggak lah. Tapi nggak tahu juga ya. Ininya nih bibir. Mungkin dia dendam. Ini kali sama bibirnya. bapaknya jadi dia. Makanya aku bilang sekelam apapun masa lalu, anak akulah anak. Oke lah dulu kita masih muda ya. Malu. Tapi kan sekarang kita udah tua. Anak udah gede, udah mau merit loh bentar lagi. Makanya ini anak juga butuh lah. Dia siapa mamanya? Nasab. Kalau kita nasab Mi, butuh gitu loh. Kok tega loh. Kecuali ya Mi, dititipin di panti asuhan. Ya, Begitu dia besar, kita ragu. Ini anak gue enggak? Ya tiba-tiba orang datang nganter. Ini anak lu ngaku-ngaku nih. Kita ragu dong anak gue enggak? Karena kan panti asuhan rame. Nah ini kan dititipin di saudara kampung, di saudara kita, saudara kandung, dan kita tahu dia membesarkan. Belas, enggak dilihat. Belas, dikasih ini juga enggak. Aku baru tahu ada perempuan segitu loh, Mami. Nengok itu kayak gitu ya. Nggak habis pikir aku. Udah pesan. Hah? Aku bilang sama Kak Tessa, aku episode dulu bentar. Orang jelas yang katanya terkena Nggak punya hati, iya. Nggak datang mediasi Mami, dimediasiin. Dimediasiin, nggak datang. Gila. Aku juga bingung. Kenapa aku tetap bersuara? Karena aku ibu. Kita ngomongnya sakit perut kita. Anak lo, Mual lah. Anak lo nggak diaku. Yang kita ngelahirin brojolin, terus anak itu keteplok lagi mukanya. Mudah-mudahan jangan gitu, orang banyak kuakuin dan dibanding anakku. Nah, Mami sendirian ibu tunggal, anak kandung 2, membesarin sendiri. Mami anak orang, Mami akui anak sendiri kan? Nah, Anak angkatku 2. anak angkat 2, anak kandung. Ini cinta persahabatan. Ampun deh. Kemudian kadang-kadang begini. Iya boleh. Ya hidup sih iya, zaman dulu ya Mami. Oke lah malu ya. Tapi ini kan sekarang udah anak udah ngapain lagi sih Mi? Mau ngapain lagi sih? Toh nggak naik-naik juga, nggak ngetop-ngetop juga, biasa-biasa standar-standar aja. Udah nggak ngakuin anak, buang anak standar aja, biasa aja, ngetop juga kagak. Pak kagak ngetop, malah aneh. Anak lo
perlu akui, mungkin itu ya Mia yang bikin kehalang kali ya, karena ada nggak kebuka jadinya jalannya kan. Kan kalau pikir-pikir Mi, maaf ya, keturunan artis loh ya kan Mi, keturunan artis, oh, suara bagus, skill ada, nggak pernah pek. Kalau kita dari kampung, bener kami, kita merintis Jakarta, ini nggak perlu merintis, udah pewaris, sudah jadi. Kok bisa nggak pek? Karena ada mungkin ini bayi yang lu seperti buang. Kalau nggak diakui bertelantarkan kan? Menghalangi. Itu yang menghalangi. Jadi nggak bakalan lu pek. Rezeki jadi nggak terbuka. Iya, capek lu merayap-rayap di dinding pun rezeki lu nggak kebuka. Bukan hanya anak yang ada di atas sama orang tua pun banyak yang durhaka. Iya ternyata ya, ada ibu durhaka sama anak. Kukira itu cuma di sinetron. Ternyata benar. Ini dijadikan sinetron keren juga sebenarnya. Dijadikan sinetron boleh juga ini cerita. Ini maksud tahu aku ngobrol di sini. Merah-merah langsung. Ya gitu lah. Tapi harus turun tes DNA itu. Kalau misalnya disuruh tes DNA, tapi belum ini aja mediasi nggak datang. Udah 2 kali mediasi. Nanti bulan depan. Nanti panggil paksa. Dipanggil paksa. Bulan depan ini mediasi lagi nih. Iya, Oh enggak, nanti katanya sistem by phone. Iya, panggil paksa. Iya, ketiga mungkin masih dihargai ya. Mediasi ketiga nanti kok nggak datang juga sistem by phone. Kalau di by phone nggak ada juga, Jemput paksa. gila ya. Padahal harta yang paling berharga Adalah keluarga. Ya. Iya, banyak orang yang nggak punya suami, anaknya oke aja, bener nggak Mam? Di aku aja. Banyak orang hartanya banyak, punya anak nggak bisa. Nah, ya Allah. Nah, gimana kalau kayak begitu? Teriak-teriak, ya Allah kasih gue anak, ini ada anak dibuang. Nggak tahu lagi mau nyamain ini gimana? Aku sampai begini loh Mi, aku sampai nggak ngerti ya Allah gimana lagi nih sebenarnya ya. Kok ada orang kayak gini gitu loh Mi? Kaget gue ada orang kayak gini. Kakak udah disuntik. Udah diituin. Udah salmon. Udah di salmon. Sama. Belum. Egi udah. Udah. Nggak pakai ini kebal-kebal. Tesi udah tadi karena Tesi samping kakak. Langsung udah. Iya aku belum. Aku dulu sekarang berarti aku sekarang. Matiin dulu handphone itu. Iya. Udah mati? Mati. Aku mau biar liatin itu. Matiin aja. Oh. Saya aku ini dulu ya. Turun dulu ya. Aku udahan dulu ya. Terima kasih buat kalian, I love you. Ya, sukses ya buat kalian semua ya. Assalamualaikum, selamat sore. Buat semua kalian, hey thank you kalian. Bentar, kenapa Mas Joko? Tak